4 fakta terbaru THR PNS cair Mei. Berikut besaran dan tanggalnya. Wow, ini ada kemungkinan cair lebih cepat ya untuk THR PNS dan pensiunan mungkin. Jakarta, pemerintah memastikan akan mencairkan THR PNS pada tahun ini. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sedikit bocoran, THR PNS tahun ini akan full alias tidak dipotong seperti tahun lalu. Pemerintah pun saat ini sedang melakukan pembahasan terkait pencairan THR PNS. Salah satunya adalah mengenai skema yang akan digunakan, apakah mengikuti skema tahun lalu atau sebelum COVID-19. Ada sejumlah fakta menarik dari pemberian THR PNS pada tahun ini. Berikut Okezon merangkumnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. 1. Masih dalam pembahasan. Kementerian Keuangan masih dalam pembahasan untuk mekanisme pencairan THR PNS, termasuk juga waktu dari pencairan THR untuk pegawai pemerintah ini saat Lebaran Idul Fitri. Mungkin juga kan kebijakan Kementerian Keuangan untuk pemberian THR, ucap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Andi Rahadian. 2. Waktu pencairan THR PNS. Meskipun belum bisa diputuskan dengan dipastikan, namun THR untuk PNS diperkirakan akan sama dengan tahun lalu. Jika mengacu pada tahun lalu, maka tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberian tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, pegawai non-PNS dan penerima pensiun atau tunjangan. Berdasarkan peraturan tersebut, tunjangan THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Artinya, pencairan THR untuk PNS akan dilakukan paling lambat pada awal Mei. Mengingat pada tahun ini Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2021. Wah, ini sangat menarik untuk para pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, pensiunan. Mungkin cair tahun ini, mungkin bisa saja di awal Mei ya. 3. Besaran THR PNS. Selain itu, THR diberikan sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum bulan hari raya. Kemudian dalam pasal 15 ayat 2 menyebutkan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Dalam pasal 17, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kemudian pada ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. 4. Pencairan THR PNS ada di tangan Sri Mulyani. Keputusan pencairan untuk ASN berada di tangan Kementerian Keuangan, termasuk juga mengenai besaran dan komponen yang ada dalam THR nantinya. Pada tahun lalu sendiri, komponen THR untuk ASN ada sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena hanya meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Dengan tunjangan kinerja tidak dimasukkan dalam komponen THR 2020. Coba saya cek ya,
Soalnya ini juga masuk ranahnya Kementerian Keuangan, ujar Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Andi Rahadian. Sangat menarik berita hari ini, semua berada di tangan Kemenkeu atau Ibu Sri Mulyani. Semoga ada titik terang dan cepat dicairkan di awal Mei. Terus subscribe channel kami supaya berkembang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan. Dalam belet yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, pemerintah paling cepat membayarkan THR Idul Fitri untuk para ASN paling cepat 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Bunyi pasal 15 ayat 1. Meski demikian, THR bukan berarti pasti dibayarkan sebelum Lebaran. Dalam PP tersebut, tetap memuat pasal 4 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2019 yang menyatakan THR bisa dibayar setelah Idul Fitri. Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 15 ayat 2 di PP nomor 24 tahun 2020. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya, bunyi pasal itu. Selain itu, PP 24 tahun 2020 juga memasukkan calon ASN sebagai penerima THR, selain mengatur penerimaan untuk ASN, TNI Polri maupun penerima pensiunan. Di luar calon ASN, besaran THR diberikan dengan nilai 1 bulan penghasilan yang diterima di 2 bulan sebelum hari raya sesuai pasal 6 ayat 1. Apabila ada selisih penerimaan antara 2 bulan sebelumnya dengan sekarang, pemerintah tetap membayar selisih tersebut kepada ASN. Khusus calon ASN, mereka hanya mendapatkan 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara bekerja dari rumah. Kebijakan ini sebagai respon atas upaya pencegahan perluasan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2020. Surat tersebut berisi tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Diperpanjang hingga 29 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait status keadaan pandemi COVID-19. Atmaji mengatakan di dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan work from home dilakukan di rumah atau di tempat tinggal di mana pegawai ASN tersebut ditempatkan atau ditugaskan pada instansi pemerintah. Melalui surat edaran tersebut, diberitahukan pula agar pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, PPK pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN. PPK dapat menentukan ASN yang bertempat tinggal di wilayah PSBB untuk menjalankan WFH selama masa PSBB. Atmaji menjelaskan bahwa SE Menteri Pan-RB sebelumnya, yaitu nomor 19 tahun 2020 dan nomor 50 tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran yang baru sampai dengan ditetapkan kebijakan baru. Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan
kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Pemerintah menyiapkan formulasi dalam rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi virus corona atau COVID-19. Terdapat 4 bidang atau kriteria dalam formulasi tersebut. Dalam upaya melakukan pelonggaran dan menyusun skenario, paling tidak gugus tugas akan beri 4 kriteria. Pertama, upaya di bidang prakondisi, yaitu sosialisasi. Kedua, berhubungan dengan waktu atau timing, ujar Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19. Ketiga, prioritas bidang apa termasuk daerah mana yang perlu dilakukan. Terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. Dalam bidang prakondisi lanjut, Doni nantinya akan